Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurrizka Nugroho. Saya adalah mahasiswa Magister Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas data mining yang saya kerjakan, yaitu dengan judul memprediksi minat pembeli online dengan model klasifikasi machine learning menggunakan seleksi fitur. Untuk latar belakangnya, yaitu pandemi COVID ini telah meningkatkan aktivitas belanja online dan menyebabkan banyak toko online itu bermunculan. Dimana sebenarnya toko online itu harus memiliki kemampuan untuk menilai fasilitas yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi niat pembeli online, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan itu secara maksimum. Nah, untuk mengatasi ini bisa dibantu dengan menggunakan algoritma machine learning. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui model yang paling sesuai untuk menganalisis data yang ada dengan membandingkan model klasifikasi dengan dan tanpa fitur seleksi dalam prediksi minat pembeli online. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu nanti datasetnya dilakukan pre-processing untuk penyesuaian dataset, kemudian dilakukan klasifikasi dengan fitur seleksi dan tanpa fitur seleksi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi, kemudian dibandingkan hasilnya. Dari hasilnya dibandingkan nanti bisa dilihat mana yang ada kenaikan atau data yang akurasi yang berubah seperti itu. Untuk dataset yang digunakan itu menggunakan dataset online source processing intention dataset. Ini diperoleh dari UC Machine Learning Repository. Jumlah atributnya itu ada 18 dan jumlah datanya itu ada 12.330 data. Untuk datasetnya sendiri itu ada 18 atribut, bisa dilihat dalam tabel. Bisa dilihat juga standar deviasinya cukup besar, itu nanti akan berpengaruh ke beberapa algoritma sih. Jadi nanti akan memperhambat juga. Di sini ada dua tipe, yaitu numerik dan nominal. Nantinya kita akan melakukan processing, yaitu merubah data numerik menjadi nominal atau nominal menjadi numerik untuk menyesuaikan bentuk datanya. Untuk data pre-processing tadi kita melakukan data transformation, yaitu mengubah data numerik menjadi nominal dan nominal menjadi numerik. Seperti pada operating system itu dalam dataset itu terdiri dari data numerik, kemudian kita ubah dan sesuaikan menjadi data nominal agar nanti bisa menyesuaikan dengan beberapa algoritma yang membutuhkan data nominal. Kemudian untuk model klasifikasi saya menggunakan 6 model klasifikasi, yaitu 6 algoritma. Yang pertama itu BiasNet, yang kedua itu Naive Bayes, yang ketiga itu SVM, yang keempat itu ada Random Tree, kemudian ada Multi-Layer Deception, dan yang keenam itu KNN. Untuk semua model klasifikasi ini menggunakan 10 fold cross validation. Kemudian untuk perbandingannya dari keenam algoritma yang digunakan lagi ditambahkan seleksi fitur menggunakan gain ratio dengan
ranker, nanti kita akan ambil 10 atribut terbaik. Nanti dari 10 atribut itu dicari mana-mana saja atribut sesuai ranking yang terbaik. Kemudian untuk evaluasinya, saya melakukan ada 8 model evaluasi, di mana ini ke-8-nya ini sudah ada dalam software WK. Yang pertama itu ada precision, recall, measure, ROC, MCC, PRC, kapasitas titik, dan akurasi. Nanti untuk semua model evaluasi ini otomatis ada di record WK. Kemudian setelah melakukan percobaan, dapat diperoleh data sebagai berikut. Ini untuk klasifikasi tanpa menggunakan fitur seleksi. Bisa dilihat untuk akurasi paling tinggi itu diperoleh dengan classifier model multilayer perception, itu ada 88,7% akurasinya. Kemudian untuk yang menggunakan fitur seleksi bisa dilihat ada beberapa kenaikan akurasi, tapi yang cukup signifikan itu ada di multilayer perceptron juga. Itu ada kenaikan sebesar 1%, yang tadinya itu 88,7 menjadi 89,4. Selain itu juga ada kenaikan seperti di Bayesnet, itu ada 83,6% sebelumnya, dan menggunakan tambahan fitur seleksi menjadi 84,9. Jadi bisa dibilang penggunaan fitur seleksi ini dapat meningkatkan akurasi dari data yang digunakan. Untuk kesimpulannya, algoritma multilayer perceptron menghasilkan hasil terbaik pada percobaan pertama tanpa menggunakan seleksi fitur. Dengan persentase yang diperoleh itu 88,7%. Kemudian setelah menggunakan penambahan fitur seleksi, menggunakan gain ratio dengan ranker 10 atribut terbaik, dari kedua kombinasi tersebut ditemukan kenaikan akurasi menjadi 89,4%, yang tadinya itu 88,7%, sekitar ada kenaikan kurang lebih 1% lah pada algoritma multilayer perceptron. Untuk demonya bisa dilihat sebagai berikut. Berikut ada atribut-atribut dari dataset yang digunakan. Untuk atribut yang di sini ini sudah dilakukan pre-processing sebelumnya. Jadi untuk data misal seperti ini, untuk visitor type misalnya ini udah diubah menjadi bentuk nominal, yaitu di situ ada 3 label: returning visitor, new visitor, dan other. Kemudian kita langsung coba ke klasifikasinya. Kita coba sampel, kita pakai Bayesnet. Kita langsung run saja. Nah, di sini muncul hasilnya. Untuk akurasinya itu sebesar 83,6%. Kemudian untuk evaluasinya itu ada kapasitas titik, kemudian ada TP rate, FP rate, precision, recall, measure, MCC, ROC, PRC. Ini otomatis digenerate oleh WK, jadi sudah dihitung sama WK nya sendiri. Kemudian kita coba
bandingkan dengan Bayesnet yang menggunakan fitur seleksi. Kita pilih attribute selection. Di sini kita pilih Bayes. Kemudian untuk evaluatornya kita pilih gain ratio karena kita akan menggunakan gain ratio. Oh ya, sebelumnya untuk tadi kita menggunakan cross validation voltnya 10 ya. Ini juga untuk yang menggunakan fitur seleksi ini juga menggunakan cross validation 10. Untuk model pencariannya kita pakai ranker dengan 10 atribut terbaik. Kita oke, coba kita run. Nah, ini ada kenaikan akurasi yang sebelumnya itu dari 83,6 menjadi 84,8%. Berikut untuk hasil evaluasinya ada kapasitas statistik, TP rate, FP rate, precision, recall, F-measure, MCC, ROC, PRC. Ini bisa dilihat di sini. Jadi bisa dibuktikan bahwa penggunaan fitur seleksi khususnya gain ratio itu dapat menaikkan akurasi dari algoritma yang digunakan. Bisa dilihat di sini ada kenaikan sebesar kurang lebih 1%. Mungkin hanya berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.